Ceritain tentang kebijakan Belanda buat nutupi hutangnya. Kan katanya setelah Perang Waterloo, Perang Diponegoro, dan merdekanya Belgia, membuat Belanda bangkrut. Iya cuy, setelah Belanda mengambil kembali Indonesia dari Inggris, posisi mereka itu sedang berhutang besar. Ditambah lagi muncul Perang Akbar bernama Perang Padri dan Perang Diponegoro, kas negara pusat sampai memprihatinkan. Tahu gitu kenapa mereka masih mencoba menjajah Indonesia? Itu namanya investasi cuy. Setelah Perang Diponegoro mendadak bisa dimenangkan karena ada kucing di balik udang, mereka menyalahkan Mataram dalam munculnya perang itu. Lalu Belanda mulai mencari-cari cara untuk mengeruk abis alam dan manusia Indonesia demi membayar hutang mereka. Apa tidak cukup dulu VOC mengoyak-ngoyak ekonomi Indonesia? Kok masih kurang? Dulu zaman VOC, yang merasa kaya adalah para pejabatnya. Kas Belanda meskipun sudah diisi juga digunakan untuk biaya administrasi VOC dan biaya perang. Makanya kemudian muncul pejabat namanya Van den Bosch pada tahun 1830. Dia mengenalkan sistem namanya Kulturstelsel. Van den Bosch memfokuskan perhatian untuk mencari keuntungan Belanda di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bangka. Bukannya Kulturstelsel itu artinya tanam paksa? Bukan cuy, tanam paksa itu salah satu bentuk dari praktik Kulturstelsel. Tak hanya tanam paksa, tetapi juga kerja paksa, kerja upah, dan karyawan kontrak. Bahkan awalnya itu tanam wajib, karena kebijakan Kulturstelsel itu menyebutkan agar petani di Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor sebesar 20% dari total lahannya. Lalu kenapa jadi tanam paksa? Ya karena kebijakan di pusat berbeda saat turun ke daerah. Apalagi Van den Bosch memanfaatkan pejabat daerah sebagai pengelola kelangsungan Kulturstelsel. Mereka memanipulasi informasi, menambah-nambah presentase lahan yang harus digarap petani, tetapi laporannya diperkecil, dan sebagainya. Wah, korupsi dong. Orang pribumi sendiri yang mengorupsi bangsanya. Kok tega ya sudah dijajah malah korupsi? Namanya koruptor itu ya pasti tega. Dan pejabat kan tidak peduli sistem apakah sistem ini menjajah atau tidak, asalkan tidak merugikan mereka dan mengancam jabatan mereka. Apakah semua pejabat lokal begitu? Ya tidak semualah. Pasti ada yang baik. Ada yang pro rakyat juga. Dan ternyata sistem Kulturstelsel itu juga menjadi lahan korupsi bagi para pejabat desa, pedagang Cina, dan pejabat Eropa. Oh iya, tanaman ekspor yang dimaksud itu apa? Itu tanaman kopi, tebu, nila, dan lada. Di Gresik sendiri tanaman tebu banyak kita jumpai di wilayah Benjeng, Balong Panggang, Driorejo, Kedamean, dan Wuringinanong. Apakah si Van den Bosch berhasil mengembalikan kas Belanda? Justru keuntungan Belanda tiba-tiba besar, hutang VOC dilunasi, dan hutang mereka akibat perang juga dilunasi. Semua akibat perasan tenaga dan darah para penduduk pribumi yang semakin dikuras pula oleh pejabat lokalnya. Dampak dari Kulturstelsel benar-benar telah mengubah budaya orang Indonesia. Mayoritas penduduk di zaman itu mulai mengenal kopi untuk dikonsumsi. Pergerakan penduduk dari daerah ke daerah lain juga semakin besar. Namun kesenjangan sosial dan ekonomi melahirkan bandit, rampok, dan para pecandu. Meskipun sistem upah juga melahirkan penduduk dengan kelas menengah. Tapi tetap saja pada dasarnya sistem Kulturstelsel ini menyengsarakan rakyat. Pasti, bahkan sering terjadi gagal panen akibat lebih perhatian kepada tanaman ekspor demi memenuhi pajak yang ditetapkan. Terutama bagi petani yang dikerjai kepala desanya untuk menanam lebih banyak tanaman ekspor. Mau tidak mau mereka kekurangan beras, kelaparan, kurang gizi. Ini yang disorot tajam Multatuli dalam bukunya Max Havelaar. Wah, sangat menarik sekali diskusi kita ini. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Oh iya, untuk lebih jelasnya, kita nonton aja bagaimana sistem Kulturstelsel ini dalam menanam gula untuk diekspor. Dan juga menjadi lapangan kerja bagi penduduk yang tidak punya lahan sawah. Oke tuh.